Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarah Pratiwi dengan NIM 2522313. Di sini saya akan menjelaskan tugas saya dengan menggunakan bahasa pemrograman Basic Visual.net dengan menggunakan percabangan if then, yaitu pada tugas pertemuan 4. Yang dimana saya sudah menyiapkan program belanjaan dengan nama barang, harga satuan, jumlah item, menggunakan label yang dapat kita ambil di bagian toolbox dengan mengetikkan label. Pada label ini kita dapat mengganti namanya di bagian teks. Name text dapat kita ganti dengan nama barang. Kita juga dapat mengubah stylingnya di bagian font. Di sini kita dapat mengubah ukuran fontnya dan jenis fontnya apa yang kita mau. Di sini saya menggunakan jenis fontnya bold dan size-nya 10. Nah, begitulah menggunakan label. Yang kedua yaitu kalau ini menggunakan textbook yang juga dapat kita ambil di bagian toolbox. Kita ketikkan textbook. Pada textbook ini kita akan mengubah namanya di bagian desain. Agar pada textbook sesudahnya tidak sama, kita akan merubahnya dengan nama txt nama barang. txt barang. Nah, begitulah penggunaan toolbox. Yang ketiga di sini juga menggunakan pada reset dan tutup menggunakan button yang juga dapat kita ambil di bagian textbook. Kita ketikkan button. Pada bagian button kita dapat mengganti nama button di bagian font teks. Kita ganti namanya menjadi reset. Dan bagian desainnya untuk pembeda pada button-button lainnya kita ganti nama bagian desainnya dengan btn reset. Nah, begitulah menggunakan button. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam codingan untuk menjalankan program belanjaan ini dengan double klik pada form 1. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana jalannya codingan ini yang menggunakan penggunaan percabangan if then. Yang pertama kita akan membuat deklarasi variabel dengan nama variabel harga, jumlah barang, jumlah dengan menggunakan tipe data integer. Yang kedua variabel total, diskon, bayar dengan menggunakan tipe data double. Yang terakhir bonus yaitu menggunakan tipe data string. Nah, penggunaan if then pada menentukan diskon dan bonus. Yang pertama
Jika total belanjaan besar sama dari 500, kemudian akan mendapatkan diskon 20% dan mendapatkan bonus 1 handbag. Dan jika total harga barangnya besar sama dari 200.000, kemudian akan mendapatkan diskon 15% dan mendapatkan bonus payung. Dan jika total bayar besar sama 100.000, kemudian akan mendapatkan diskon 10% dan mendapatkan bonus kaos. Dan jika total barang atau harganya besar sama dari 50.000, kemudian akan mendapatkan 5% diskon dan bonus pena. Dan jika harga total atau belanjaan kita kurang dari 50.000, maka tidak akan mendapatkan diskon dan tidak mendapatkan bonus. Untuk menghitung total bayar dari belanjaan kita panggil variabel dari bayar, kemudian total dari harga belanjaan dikurang dengan diskon. Yang selanjutnya, kalau menggunakan button reset ini untuk menghapus inputan barang yang kita input sebelumnya. Dan pada button close, tutup from jika tombol keluar diklik, yaitu menggunakan N. Untuk menjalankan programnya, kita start pada aplikasinya atau F5 pada keyboard. Nah, setelah kita menjalankan codingannya, kita pada nama barang ini kita isi nama barangnya. Kita akan membeli sepatu dengan harga 300.000. Jumlah item yang kita beli adalah 1, maka di sini ada perintah enter untuk menghitung belanjaan. Kita tekan enter pada keyboard untuk menghasilkan jumlah harga yang kita beli, barang yang kita beli. Nah, di sini total harga, diskon, total bayar, dan bonusnya keluar setelah kita menekan enter pada keyboard. Jika kita ingin menginputkan barang lagi, kita akan menekan reset untuk menghapusnya, kemudian input lagi barang yang akan kita beli. Jika sudah, maka akan kita tutup. Nah, demikian tugas latihan 1 pada pertemuan 4. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang select cache. Di sini saya membuat program order paket hosting, yang namanya paket hosting ini saya menggunakan label pada toolbox. Yang harga hostingnya ini juga menggunakan label. Yang ini menggunakan text box. Yang ini menggunakan combo box. Yang domainnya ini menggunakan checkbox. Yang ini juga menggunakan combo box. Yang ini menggunakan text box. Ini menggunakan label. Hitung ini menggunakan button. Yang total tagihannya ini menggunakan group box. Nah, di sini sama seperti latihan sebelumnya, saya akan menjelaskan codingan tentang select cache, yang dimana penggunaan select cache pada statement list hosting seperti yang ini. Pada cache entry di sini ada harganya, small juga, medium juga, large juga ada. Yang menggunakan select cache
Yang kedua, penggunaan statement select case pada domain, yaitu .com. Di sini juga tersedia harganya. .id, .org, .sch, .ac.id juga tersedia harganya pada case domain. Nah, perbedaan antara latihan 1 dengan latihan 2 ini, yaitu kalau di latihan 2 ini menggunakan checkbox, di mana kondisi checkbox ini apabila di checklist akan menampilkan dari domain yang akan kita beli atau kita gunakan. Jika kita tidak mencek atau men-uncheck, maka domain yang akan kita pilih itu tidak akan keluar. Nah, kalau fungsi untuk menghilangkan inputan domain ini menggunakan fungsi ini. Untuk menampilkannya juga menggunakan fungsi ini. Pada button hitung, di sini kita akan pertama membuat deklarasi variabelnya dulu. Di sini saya menggunakan deklarasi jumlah masa aktif, jumlah bayar dengan tipe data integer, di mana nilai variabel jumlah maksa aktif dengan inputan maksa aktif kita panggil variabel dari jumlah maksa aktif. Kemudian sama dengan teks maksa aktif, kita jangan lupa menggunakan teksnya agar variabelnya terpanggil. Sama dengan menggunakan jumlah bayarnya, kita juga panggil variabel dari jumlah bayar, kemudian harga hosting ditambah harga domain dikalikan dengan jumlah masa aktif, maka jumlah bayarnya akan tertampil pada order paket hostingnya. Jika kita sudah selesai menggunakan order paket hosting ini, kita menggunakan button keluar dengan mengetikkan N pada buttonnya itu. Nah, untuk lebih jelas lagi kita jalankan codingannya ini dengan start atau F5 pada keyboard. Nah, untuk membeli paket hostingnya, kita checklist atau kita cek pada domain supaya paket hostingnya keluar. Apa yang kita beli di sini, saya akan memilih paket hosting yang medium dengan harga hostingnya 29.900, dengan ekstensi domainnya saya pilih di sini .com dengan harga 129.000. Nah, pada total tagihan kita diberikan masa aktif atau memasukkan input untuk berapa lama masa aktif paket hosting yang kita beli. Di sini saya akan memasukkan masa aktifnya selama 7 bulan. Kemudian kita akan menghitung dari jumlah paket hosting dan ekstensinya berapa harganya. Kita tekan saja tombol hitung, maka akan keluar jumlah bayarnya. Jika sudah, kita klik tombol keluar untuk menyelesaikan perhitungan. Nah, begitu menggunakan pengkondisian select case, hampir sama dengan if then. Selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu latihan pada pertemuan yang ke-6 yang membuat desain menu makanan. Di sini saya sudah siap menyiapkan desainnya, yang dimana menggunakan toolbox-nya yaitu picture. Ini menggunakan picture text.
kita ambil dari toolbox, yaitu picture box. Nah, picture box ini kita inputkan image atau picture di dalamnya dengan klik pad segitiga ini, cast image. Kemudian kita import dari lokal. Sedikit lelet ya guys, maklum. Nah, di sini kita akan memilih picture sesuai yang kita inginkan. Kalau saya memilih ini, terus di open. Oke. Nah, untuk memilih modenya cukup kita pilih di sini. Kalau saya menggunakan stretch image, baru diperbesar. Nah, ini menggunakan picture box. Selanjutnya, kalau nama free ongkir all varian ini saya menggunakan label. Yang ini picture box. Kalau yang ini menggunakan group box. Yang meat lovernya yang pilihan makanan ini menggunakan checkbox. Kalau yang ini menggunakan text box, harga dari pizzanya. Yang ini juga menggunakan text box. Yang ini menggunakan checkbox juga. Ini text box, sama dengan pemilihan dengan ini. Kalau hitung ini kita menggunakan button. Kalau totalnya ini, nama totalnya ini menggunakan label. Ini menggunakan text box. Ini text box juga, ini text box juga. Nah, propertiesnya dapat kita atur di sini. Properties dari toolbox yang kita buat. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian dari codingannya. Double klik pada form satunya ini. Nah, di sini pada codingan ini menggunakan array. Yang pertama kita menggunakan deklarasi variabelnya. Yang nama variabelnya kita buat dulu variabelnya seperti ini: total bayar kembali dengan tipe data double, sama dengan CB item, teks harga, jumlah harga sama. Kemudian penggunaan array-nya itu digunakan pada ini, button hitung dengan variabel i, tipe datanya integer, totalnya 0, menggunakan perulangan dari 0 sampai dengan 9 atau 10 kali perulangannya. Perulangan yang dimaksud itu yaitu ini, yang pada checkbox 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, sama 0 sampai 9 itu ada 10 buah ya. Pada teks bayarnya tuh menggunakan codingan ini, menggunakan key press supaya nanti kita mengenterkan pada desainnya keluar bayar sama kembalian.
Jadi kita menggunakan keypress saja. Untuk lebih jelas lagi, kita akan menjalankan codingannya ini dengan Start atau F5 pada keyboard. Demikian tugas saya pada pertemuan 4 dan 6. Terima kasih jika ada kesalahan kata dan tidak mengerti, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.